Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, ahlan wa sahlan ya ayyuhat tulab. Katanya kalau nggak kenal itu kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya, Ismi Dilakania Putri Rizwana wa Ismi Dida Dila. Ana min kadiri ayu fi qaryah Blurjo. Tuma ana Tolibah fi IAIN Kediri. Nah, ini karena online jadi cuma saya aja ya yang bisa perkenalan. Oke, langsung saja. Apa jadi perkenalan kan sudah, setelah tanya nama biasanya tanya kabar. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum fi hadzal yaum ya ayyuhat tulab? Naam, nahnu bi khair. Arju an takunu bisihah wa sa'adah. Teman-teman, untuk 6 pertemuan mendatang untuk kelas 11A akan diajar oleh Kak Dila dulu ya. Nah, ini manggilnya apa ini? Kakak atau ibu, senyamannya aja ya. Qabla an nabda'a dirasah nahnu naqra'u surah Al-Fatihah awalan. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Surat Fatihah ini untuk membuka pembelajaran kita ya. Oh ya, sebelum kita masuk pada videonya, mungkin bisa dibaca dulu nih, apa sih capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada bab teknologi. Oh ya, tadi babnya belum dikasih tahu ya. Untuk 6 pertemuan mendatang, saya akan menemani kelas 11A dalam mempelajari bab At-Teknologia Al-Ma'lumat wal Ittisal, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, bisa dibaca dulu ya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Bisa di pause dulu untuk ini, soalnya sebentar ini waktunya. Gimana, sudah dibaca untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya? Nah, aku jelasin sedikit ya. Untuk di dalam video ini kita akan belajar tentang 6 elemen pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama ada mufradat, yang kedua ada istima itu mendengar ya, terus yang ketiga ada qawaid ini tentang tahu sorof atau kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat ada qiraah dalam membaca. Kita belajar bagaimana cara membaca bahasa Arab itu dengan baik dan sesuai budaya Arab. Kemudian yang berapa tadi? Keempat yaitu ada kitabah. Yang kelima ada kalam. Kalam itu bicara. Langsung saja kita ke elemen pertama, yaitu mufradat. Kita belajar mufradat dan teman-teman bisa mengikutkan apa yang saya ucapkan. Langsung aja. Yang pertama ada syashatul hasub. Syashatul hasub artinya layar komputer. Yang kedua, lauhatu miftahit tarmizi keyboard. Ini yang buat ngetik komputer. Lauhatu miftahit tarmizi keyboard. Terus yang ketiga ada al'abun game atau permainan. Yang keempat, al-fa'ratu mouse. Al-fa'ratu mouse. Ini sama ya bahasa Arabnya antara mouse yang di komputer sama mouse tikus hewan. Terus yang kelima ada ismul malafi. Ismul malafi artinya nama berkas atau nama file. Yang keenam ada musyarakatun atau mutaba'ah artinya follower. Musyarakatun atau mutaba'ah artinya follower. Selanjutnya ada tahmilun. Tahmilun artinya mendownload. Kesembilan ada, ini panjang ya GPS, nidamu tahdidil mawaqi'i al-jurafiyatil alamiyah. Ulang,
Nidamu tahdidil mawaqi'i al-jughrafiyatul alamiyah, artinya GPS atau lokasi. Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi yaitu sama ya, Wi-Fi. Bacanya gimana nih kalau di sini di Indonesia? Wi-Fi, Wi-Fi atau Wi-Fi. Terus selanjutnya ada Hasubun mahmulun. Hasubun mahmulun artinya laptop. Hasubun mahmulun artinya laptop. Yang ke-12 ada ikhtiraqun. Pakai kha. Ikhtiraqun artinya pembobolan. Yang ke-13 ada syasyatun lamsiyatun. Syasyatun lamsiyatun artinya layar sentuh. Yang ke-14 ada syahinun. Syahinun pakai shin artinya charger atau ces-cesan. Baik, ayuhatulab, ada nadarusu anil mufradat. Setelah kita belajar mengenai mufradat dan menambah hafalan baru, selanjutnya kita masuk pada maharatul istima'. Mungkin ada yang tahu apa sih arti dari maharatul istima'? Bisa komen di kolom komentar ya. Ada yang tahu? Ada. Nah, baik, maharatul istima' itu artinya adalah keterampilan kita mendengar, baik mendengar kosakata maupun mendengar kalimat, atau bisa juga mendengar apalah yang di dalamnya itu mengandung teks Arab. Di sini aku punya apa ini? Satu paragraf teks rumpang, ada 10 teks yang kosong, tapi kalian isi ya, sedengarnya kalian aja. Jangan lupa diharokati. Tapi harus jujur ya, gak boleh nengok temennya. Yang pertama harus jujur, yang kedua harus ada harokatnya. Oke, sudah siap? Aku bacain ya. 1, Wahid, Isnin, Salasah. Ra'i annal jawwala yusa'iduna alal ittisali bi ahli wal asdiqai li'annal jawwala dzaki yatamayyazu bil adidi minal mumayyizati la naqtasiru bihi ala tawasuli bis sauti wa irsalir risalatil qasirah bal nastati'u an nursilas surah wal video ila jami'i anha'il alam yatasilun nas bi ghairihim biwasilatil jawwal hatta yash'ural ibnu qariban min walidihi mahma kana yadrusu ba'idan anil bait. Al jawwalu yahmilu katsiran minat tatbiqatul lati tu'tinal khiyarat fi turukin akhar yattasifu al jawwal fi naqalil ahdath wal ahbar hatta na'rifa kullama yahduthu fil alami fi nafsil waqt lidzalika fa innal jawwal yusa'iduna katsiran fi hayatina bi syartin an nastakhdimahu bihasbi ma nahtaju ilaih. Oke, sudah. Nah, kalau belum bisa diulang 1 kali lagi. Jangan lupa kasih harokat. Nah, setelah kita belajar mufradat dan istima', yang ketiga kita belajar qawaid. Qawaid itu ilmu yang mempelajari tentang kaidah bahasa Arab supaya kita tuh bisa membaca, menulis, dan berbicara bahasa Arabnya itu nggak morat-marit, jadi sesuai dengan kaidahnya. Kalau di bahasa Indonesia, dia sesuai dengan KBBI. Nah, jadi setiap bahasa itu punya aturannya sendiri-sendiri ya. Untuk materi qawaid hari ini yaitu tasrif lughawi minal fi'lil mudhari, yaitu tasrif lughawi dari fi'il mudhari. Ada yang sudah pernah dengar apa itu tasrif lughawi, ada yang sudah dengar apa itu fi'il mudhari. Nah, saya jelaskan sedikit. Tasrif lughawi adalah menurut bahasa artinya adalah perubahan, sedangkan menurut istilah merupakan perubahan atau perpindahan kata ke bentuk lainnya dengan menyesuaikan domir. Domir itu apa sih Kak? Domir itu kata ganti atau fa'ilnya. Nah, mungkin yang sudah pernah dengar ada tasrif lughawi sama tasrif istilahi. Kalau istilahi itu perubahannya gini, kayak yang ini, madi, mudhari, amar, masdar, terus dan sampai akhir ya. Kalau tasrif lughawi yang kita bahas ini, perubahan katanya itu menyesuaikan domir atau pelaku fa'ilnya.
biasanya tasrif lughawi itu bentuknya ke bawah. Kalau tasrif istilah itu menyamping. Bentuknya ada madi, mudhari. Madi itu yang sudah berlalu, mudhari yang sedang dilaksanakan, amar itu perintah, kemudian ada masdar dan lain sebagainya. Nah, untuk yang lughawi ini ada yang ini loh. Dia itu perubahannya ngikut huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu sampai akhir. Kemudian tasrif lughawi itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu kalau nggak berawalan nun ya hamzah, kalau gitu tak, sama yang terakhir ada ya. Jadi ciri-ciri khusus fi'il mudhari, tasrif lughawi fi'il mudhari berawalan nun, hamzah, ya ataupun ta. Nah, untuk yang nun, untuk merupakan kata ganti orang pertama jamak atau kami. Misalnya ada contoh naktubu. Naktubu depannya ada nun, berarti itu artinya kami. Kata yaktubu artinya menulis. Berarti kalau naktubu artinya kami sedang menulis. Selanjutnya hamzah untuk kata ganti orang pertama tunggal atau sebut saja aku. Contohnya aktubu. Aktubu artinya aku sedang menulis. Jadi ini kebalikan sama fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi imbuhannya itu malah di belakang, padahal madhi itu sudah dilakukan. Tapi untuk dhamir fi'il madhi terletak di belakang. Misalnya tadi kataba, aku sudah menulis. Jadi kata betu tu. Nah, jika kalian bingung mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, tinggal lihat aja imbuhannya. Kalau imbuhannya di belakang berarti dia fi'il madhi. Kalau imbuhannya di depan berarti dia fi'il mudhari. Imbuhannya di depan fi'il apa? Fi'il mudhari. Contohnya ada aktubu. Aktubu, aku sedang menulis. Selanjutnya ada tak untuk kata ganti kamu. Terus ada kalian berdua, kalian banyak orang, sama dia dan mereka berdua. Taf'alu. Jadi untuk imbuhan tak, ya depannya ada huruf taknya, itu ada taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini saya bacakan dulu aja ya, karena kalau ke contohnya langsung akan lebih mudah. Yang terakhir ada ya. Ya itu untuk bisa dibaca sendiri untuk dia, untuk mereka berdua, untuk mereka gerombolan atau mereka banyak orang, sama mereka gerombolan. Tapi yang tadi gerombolannya itu laki-laki, yang ini gerombolannya perempuan. Langsung ke contohnya. Sebelum kita nasrif lughawi, kita baca dulu ya huwa huma humnya. Wahid, Isnin, Selasa. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, ulang lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Diperhatikan. Ayo itu. Dengerin dulu ya. Yang pertama ada yaf'alu. Tasrif bareng-bareng. Tapi ini udah tahu kan artinya huwa itu apa? Huwa dia laki-laki, huma dia atau mereka dua laki-laki. Hum itu mereka banyak laki-laki. Hiya adalah dia perempuan. Huma mereka dua perempuan. Hunna mereka banyak perempuan. Anta itu kamu. Udah masyhur ya, anta. Antuma kalian berdua. Antum berarti banyak laki-laki. Terus anti udah tahu dong, artinya adalah kamu perempuan. Antuma kalian berdua untuk yang perempuan. Antuna kalian banyak perempuan. Ana sama nahnunya dijawab sendiri ya, pasti udah tahu. Nah, oke, untuk tasrif yang pertama ada yaf'alu. Yaf'alu berarti dia laki-laki sedang berbuat. Huma yaf'ulani berarti dia dua laki-laki sedang berbuat. Begitu ya. Ngikut mungkin bisa dicari sendiri ya untuk yang kurang jelas huwa huma humnya. Ada banyak di modul, sudah tak cantumin untuk web ataupun link pendukung lainnya. Kita langsung tasrif saja agar waktunya tidak terbuang banyak. Wahid, Isnin, Selasa. Yaf'alu, yaf'ulani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna,
af'alu, naf'alu. Jadi disesuaikan dengan tadi penjelasan di slide sebelumnya. Huruf nun itu digunakan untuk domir apa aja sih? Huruf hamzah digunakan untuk domir apa aja sih? Tak sama ya itu digunakan untuk domir apa aja sih? Terus yang selanjutnya kita nasrif syahada yusyahidu. Ada yang tahu artinya syahada yusyahidu? Kalau nggak tahu artinya adalah menyaksikan. Berarti kalau yusyahidu sedang menyaksikan. Biasanya menyaksikan apa? Menyaksikan sepak bola juga bisa, menyaksikan pertandingan, menyaksikan dia bersama yang lain. Kayak kita tasrif bareng-bareng lagi untuk yusyahidu, tasrif lugawi. Yusyahidu, yusyahidani, yusyahiduna, tusyahidu, tusyahidani, yusyahidna. Tusyahidu, tusyahidani, tusyahiduna, tusyahidina, tusyahidani, tusyahidna, usyahidun, usyahidu. Baik, untuk teman-temanku yang sholih dan sholihah, selanjutnya kita ada pembelajaran maharatul qiraah. Ada yang tahu maharatul qiraah itu apa? Ya, kalau nggak tahu tak kasih tahu ya. Maharatul qiraah adalah keterampilan kita dalam membaca. Membaca apa, Bu? Membaca apa, Kak? Itu membaca teks Arab lah, masa teks Mandarin kan ya nggak mungkin. Untuk selanjutnya kita baca bareng-bareng, kita baca bersama-sama teks bacaan yang sudah ada di layar ya, sudah ada di PPT. Kita baca dulu, nanti kita artikan. Tapi saya ngartikannya nggak perkata, saya ngartikannya langsung satu baris gini. Karena untuk artian perkata, hak melengkapi harokat, itu nanti tugasnya kalian. Nanti ada pembagian kelompok. Terus ya ini, untuk prosedur pengerjaan tugasnya lewat offline aja. Yang penting dalam video pembelajaran ini kita membaca teks hiwar ini bersama-sama. Oke, wahid isnan salasa adraril al-ab online, bahaya game online. Wah, ini nih, ini kenapa bacaannya bahaya game online, karena saya sendiri juga nge-game teman-teman, tapi ya gitu. Al-mudarris artinya guru. Bentar, ini baca bareng-bareng dulu aja wes. Oh deh, kok saya langsung artikan. Afan adrarul al-ab online. Al-mudarris, ma ra'yukum fi adraril ab online ladayal atfal? Salma, qad taqudul al-ab online adrar ladayal atfal in la'buhal kathiran wa mustamirran wa mutakriran wa min tilkal adrar ihmalu mas'uliyatihim asyasiyati aw al-ilayyati awit ta'limiyah. Sabarina wa min janibis sahihiyah annaha satu'atharu fi sihah al-badaniyah wal aqliyah kasum nanti bisa babi kasratil akli wa qillatil harakah wa amrad al-uyun bi kasratin nadri ila syasatil jawalid dhaki li fatratil lu'batil mutawassilati wa li sa'atin tawilatin. Thumma yujad rafiqun wa min janibil ijtima'i annal al-aba online satu athiru fi admani al-atfalu yuridun an yakunu fi dawamil la'biha wala yubalun man hawlahum wa hadal amru sayu'athiruhum fi hayatihim al-waqi'iyatu hum sayakununa fi ilwa'i wa anani wa infiradi wa yash'uruna bil qalbi wa ghairihi firli wa min janibi dini annaha tatadamanu alal afkari wal asya'i la tunasibu bi ta'alimid diniyah mithlul afkari ar-radilati wal ibahiyati allataini tudammirani uqul al-atfal wa bijanibin akhar anna hadhil al-ab satuaddi ila ihmal al-ibadah. Yang terakhir al-mudarrisu ma hiya adrarul ab online ladayya ma tal'abuha kathiran wa fadu anfusakum wa asdiqaakum min tilkal adrar. Nah, setelah kita membaca semuanya, saya akan mengartikan, kalian boleh menulis atau tidak. Oke, yang pertama, adrarul al-ab online, yaitu bahaya game online. Al-mudarris, gurunya itu berkata, ma ra'yukum fi adrar al-ab online ladayal atfal? Artinya, apa pendapat Anda tentang bahayanya game online bagi anak-anak? Kemudian si Salma menjawab, qad takunul ab online adrar ladayal atfal in
La'buha, kathiran, mustamiran, mutakriran, min tilkal adrar. Ini sampai at-ta'limiyah. Artinya, game online dapat membahayakan anak-anak jika dimainkan secara sering, terus-menerus, dan berulang-ulang. Salah satu dampak buruknya adalah mengabaikan tanggung jawab pribadi, keluarga, ataupun pendidikan mereka. Nah, selanjutnya ada si Sabrina. Sabrina ini ikut nyaut juga ya. Wa min janibis sihhiyati annaha satu atharu fi sihhati al-badaniyah wal aqliyah kasunnati bisababin kasratil aqli wa qillal harakah ila akhirih sampai at-tawilah. Artinya, dari segi kesehatan akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental seperti kegemukan akibat makan berlebihan, kurang gerak, serta penyakit mata akibat terlalu banyak menatap layar handphone sambil bermain game secara terus-menerus. Tawilah, pada waktu yang lama. Kemudian ada si Rafiq. Wa minal janibil ijtimai anal ab online satu atharu fil admani ila akhirih sampai bil qalaqi wa ghairihi. Artinya, dari sisi sosial, game online akan menimbulkan kecanduan. Anak-anak ingin terus memainkannya dan tidak akan peduli dengan orang-orang di sekitar. Hal ini akan mempengaruhi mereka dalam kehidupan nyata. Mereka akan menjadi introvert. Introvert itu pendiam ya, egois, dan terisolasi, serta akan merasa putus asa dan hal-hal lainnya. Kemudian ada si Firly yang nyambung lagi. Wa minal janibid dini, dari segi agama, ini sampai akhir langsung ya, tak bacain artinya. Dari segi agama, permainan ini mengandung ide-ide dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti ide-ide yang tidak bermoral dan permisif yang merusak pikiran anak-anak. Di sisi lain, permainan ini akan menyebabkan pengabaian pada ibadah, ihmalul ibadah. Jadi game online menjadikan malas ibadah. Kemudian dilanjut lagi sama gurunya. Tadi yang mengawali gurunya, yang mengakhiri juga gurunya. Mahya adrarul ab online Tada, iris ila akhirih ya, mintilkal adror. Artinya, berikut ini adalah bahaya dari game online. Jadi, jangan terlalu sering memainkannya dan melindungi diri Anda dan teman-teman dari bahaya game tersebut. Nah, ini sebagai pengingat bagi saya juga, karena saya juga main game. Oke, untuk selanjutnya materi qiraah ada teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya atau An-Nasul Burhani? Kalau belum pernah dengar, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke. Apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi evaluasi kritis terhadap sebuah gagasan dengan disertai argumen atau alasan yang kuat. Fungsi sosial teks eksposisi adalah meyakinkan seseorang. Nah, yang selanjutnya ada takkid. Takkid adalah penguatan. Setelah kita menyampaikan pendapat, kemudian kita menyertakan alasan-alasannya. Yang selanjutnya adalah penguatan dari apa yang sudah kita jelaskan. Oke, kekuatannya bisa ini kalau lihat di contoh. Idzalika jawal lisayuna. Oh, tadi aku kan pakai contohnya adalah bahaya game, tapi kalau yang dicontoh ini adalah manfaat dari HP atau manfaat dari teknologi terbaru. Untuk yang game tadi, di pendapatnya diisi apa? Fi ra'yi itu pendapat. Menurut pendapatku, bermain game lama-lama itu tidak baik bagi tubuh. Itu pendapatku. Kemudian alasannya itu apa aja? Yaitu ya karena bermain game lama-lama dapat membuat ini itu hujah. Kemudian yang selanjutnya ada penguatan. Nah, jadi menurut saya memang bermain game lama-lama dapat merugikan diri sendiri. Itu ya. Nanti untuk tugasnya dibicarakan lewat offline aja. Tapi nanti bikin teks gini ya kalian. Nggak bikin sih, sudah ada kalimatnya. Kalian tinggal nyantumin apakah kalimat ini masuk pada tesis, kalimat ini masuk pada hujah, atau kalimat ini masuk dalam takkid atau penguatan. Thayyib, setelah kita belajar mufradat, istima, qawaid, qiraah, selanjutnya kita belajar maharatul kitabah. Sebenarnya pada maharah kitabah dan maharah kalam, yaitu keterampilan menulis dan membaca, kita tidak perlu banyak materi karena kita langsung aja, kalau kitabah ya kita praktek nulis, kalau kalam kita praktek bicara. Untuk kitabah, tugasnya kalian mendengarkan dengan seksama apa yang saya bacakan, kemudian kalian menulis beserta arti dan harokat. Pokok harus ada harokatnya, kalau nggak ada harokatnya tak kurangi poinnya. Walaupun jawabannya benar, walaupun hurufnya misal syasyatul hasub benar pakai shin, tapi kalau nggak ada harokatnya ya jadi salah. Oke, bisa dimulai ya. Tulis ulang aja, tulis ulang apa yang aku baca.
Wahid, Isnin, Salasa. Syasyatul hasub. Syasyatul hasub. Sekali lagi, marratan ukhra. Syasyatul hasub. Ditulis harokat sama artinya. Kemudian yang kedua, lauhatun miftahut tarmizi. Lauhatu miftahut tarmizi. Zizi tarmizi. Kelas. Oke, yang ketiga, al-abun. Al-abun. Apa ini? Artinya ya. Pakai al-abun. Kelas. Yang keempat, al-fa'ratu. Al-fa'ratu. Kemudian al-fa'ratu. Kelas. Oke. Terus yang kelima, ismul malafi. Ismul malafi. Yang keenam ada musyarakatun. Musyarakatun. Atau kalian tulis dulu ini Arabnya, nanti saya kasih waktu buat ngerjakan, buat nulis artinya. Musyarakatun. Yang ketujuh, syahinun. Yang ketujuh ada syahinun. Pakai shin, syahinun. Terus yang kedelapan ada tahmilun. Tahmilun. Yang kesembilan, nidamu tahdidil mawaqi'i. Nidamu tahdidin al mawaqi'i al jurafiyatil alamiyah. Nidamu tahdidil mawaqi'i al jurafiyatul alamiyah. Kemudian nomor 10, wifi. 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 Nomor 11, hasubun mahmulun. Hasubun mahmulun. Terus nomor 12, ikhtiraqun. Ikhtiraqun. Pakai kha, ikhtiraqun. Ini ditulis Arabnya dulu, enggak apa-apa. Nanti artinya saya kasih waktu biar tidak lama-lama, ini durasi videonya sudah panjang sekali. Syasyatun lamsiyatun. Syasyatun lamsiyatun. Nomor 14, android. Android tulisannya alif nun. Oke, android. Android. Kemudian ini kan ada isim, kemudian yang fiil ada sa'ada yusa'idu. Soal ke-15, sa'ada yusa'idu. Terus nomor 16, syahada yushahidu. Syahada yushahidu. Nomor 17, hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Diartikan juga ya yang ini, hamala yahmilu. 14, 15, 16. Karena 18 enggak? 18, qala yaqulu. Qala yaqulu. 19, adrarun. 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 Kemudian yang terakhir ada fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Nah, sudah ada 20 ya. Nah, kalau sudah ada 20, silakan diartikan dulu. Yang enggak bisa ya udah enggak usah dijawab, jangan nyontek temennya. Nah, kita sudah di penghujung elemen, yaitu elemen kalam sebagai penutup video pembelajaran kali ini. Nah, sebenarnya dalam kalam itu ya sama ya seperti yang saya jelaskan di kitabah, bahwa kalam dan kitabah itu tidak perlu banyak materi. Cuma pada video kalam kali ini saya hanya ingin menyampaikan poin-poin atau nasihat saja, bahwa kalam itu berbeda dengan, saya agak kemajuan, kalam itu berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah kan jelas baca teks, jadi ya baca aja. Kalau kalam berarti kita harus kalau
Kalau bicara, masa kita butuh teks ini? Misal mau bicara sama temennya, masa hey, halo, siapa? Irgi, apa sih pendapatmu tentang? Nah, nggak etis gitu ya. Kalau kalam, masa baca, kalam ya bicara, ya berarti otomatis harus menghafalkan teks. Nah, itu dari segi anunya ya. Yang pertama tadi, apa mbak? Pokok pesanku yang pertama di kalam itu, kalau belum hafal ya meminimalisir untuk melihat teks, itu yang pertama. Terus yang kedua, intonasi. Misalnya dialog nih, ini praktek ya, aku yang hadap sana Aisyah, yang hadap sini Fatimah. Aisyah, jangan assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk ya uti, ana di khair. Harus di apa, kita harus berekspresi sesuai topik yang kita bawakan ya. Kalau topiknya sedih ya kita harus intonasinya nggak boleh intonasinya harus pas. Terus mimik muka, ekspresinya juga diatur, jangan sampai nanti berbicara tentang kalimat duka terus mimik mukanya guya-guyu, ya enggak cocok. Kemudian untuk yang nanti kan di kalam juga ada soal membuat karangan satu paragraf, dan nanti bacanya nggak baca, dan nanti maju di depannya, maju presentasinya nggak boleh baca juga ya, kan cuma satu paragraf. Mungkin salah persiapan dulu ya. Kalau sulit ya mbak, ya udah pegang, tapi nggak boleh gini ya, ngintip-ngintip dikit ya. Sudah selesai, sudah itu aja yang dapat saya jelaskan pada video pembelajaran hari ini. Nah, kalau Ida akto, jika aku melakukan kesalahan, aku lu asif, aku minta maaf. Nah, tatim bidu'ai kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye.